Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, insyaallah saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan Google Form untuk membuat soal online. Sebelum dilanjut videonya, tolong klik like dan subscribe. Nah, jadi untuk PJD ini, untuk PDR ini selama 6 bulan ke depan, setiap guru diwajibkan mampu mengoperasikan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran online. Seperti yang kemarin saya buat mengenai bagaimana install dan penggunaan Zoom, dan sekarang akan saya berikan cara untuk menggunakan Google Form demi kelancaran pembelajaran online ini. Nah, jadi sebelum saya masuk ke penggunaan atau cara menggunakan Google Form, ada sedikit himbauan ya untuk teman-teman sekalian, saran. Jadi ketika guru itu menjelaskan materinya bisa menggunakan aplikasi Zoom karena dia bisa menampilkan siswa atau bisa tatap muka dan juga bisa menampilkan materi yang diajarkan. Dan apabila kita atau guru tersebut ingin memberikan tugas, nanti bisa menggunakan yang namanya Google Classroom. Dan apabila guru tersebut ingin memberikan soal entah itu harian ya, atau soal nanti soal refleksi yang bersifat online, bisa menggunakan Google Form. Oke, jadi langsung aja teman-teman bisa buka Google Chrome-nya. Nah, di sini syaratnya adalah harus mempunyai email terlebih dahulu yang masih aktif. Nah, sebelumnya teman-teman masukkan dulu emailnya. Setelah sudah masuk ke email teman-teman, maka di pojok kanan atas di sini ada menu ya, atau Google Application. Diklik saja. Nah, di sini ada Drive. Nah, Drive ini untuk menyimpan dokumen yang ada di email kita. Nah, untuk membuat Google Form, teman-teman langsung ke menu yang sebelah kiri, yang paling atas ada New. Kita klik saja. Nah, di sini ada folder sampai ada More. Nah, kita pilih yang More paling bawah, Google Form. Lalu kita pilih yang Blank Form. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, sebelum kita buat ini sebagai lembar ujian, kita atur terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada customize theme atau untuk mengatur tema untuk layar soalnya. Bisa kita menggunakan gambar atau foto yang kita inginkan untuk headernya. Untuk di sini, untuk warna temanya bisa kita pilih sesuai keinginan. Ada warna hijau misalkan ya, maka dia berubah warna hijau. Dan ada backgroundnya, bisa menggunakan background yang kita inginkan. Nah, untuk fontnya bisa teman-teman pilih sendiri. Nah, di sini bisa ya dipilih sesuai dengan keinginan. Nah, tapi saya pilih pakai yang basic saja. Oke, setelah tema kita ini tidak usah dulu ya. Ini preview untuk melihat nanti seperti apa hasilnya sebelum kita share ke anak-anak. Nah, kita di sini ada settings. Nah, klik settings. Di setting ada 3 menu utama, ada general, ada presentation, dan ada quizzes. Nah, untuk yang di general ini tidak perlu kita checklist ya. Langsung aja ke presentation. Nah, di sini ada show progress bar, shuffle question order, show link to submit another response. Ini nggak perlu, kita ganti. Nah, di sini di confirmation message, di sini perlu teman-teman tulis kalimat di akhir ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal. Contoh, terima kasih, jawaban sudah terkirim. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, lalu ke quizzes. Nah, di sini ada buatlah ini menjadi make this quiz. Ya, buatlah ini sebagai quiz atau soal. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi kalau kita memilih yang immediately after each submission,
maka nilai akan rilis atau akan muncul di layar siswa setelah mereka menyelesaikan soalnya. Tapi kalau kita pilih yang later, maka nilainya akan muncul nanti setelah guru tersebut mengoreksi atau merekapitulasi nilainya. Nah, kalau kita inginnya langsung, maka pilih yang di atas saja. Nah, yang di bawah itu responden can see. Jadi siswa itu bisa melihat apakah missed questions, yaitu pertanyaan yang terlewat, correct answers, yaitu jawaban yang benar, dan point values, nilainya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat mereka bisa melihat semua, maka cek di semuanya. Ya, setelah itu sudah, baru kita klik save. Nah, setelah ini baru kita buat lembar soalnya. Nah, di sini ini bisa kita tuliskan soal harian, misalkan ya, kelas 7. Di sini boleh ditulis atau enggak, terserah teman-teman. Email address itu untuk nanti siswa memasukkan email mereka. Nah, lalu yang ke bagian bawah ini biasanya kita isi dengan nama siswa. Ya, maka jawabannya akan otomatis short answer. Nah, di sini perlu kita pilih ya, maka dia wajib untuk diisi. Nah, setelah nama siswa biasanya ada kelas, add questions ya, kita tambah lagi kelas. Nah, di kelas di sini kita pilih misalkan kelas 71, yang kedua kelas 72. Nah, untuk modelnya ini jangan multiple choice ya. Nah, maka di sini bisa teman-teman pilih, ada check boxes, ada drop down. Nah, kalau saya biasanya yang drop down. Ya, seperti ini. Oke, setelah ini sudah, baru kita checklist atau aktifkan yang required ini, maka dia wajib untuk diisi. Nah, setelah kelas biasanya guru-guru menambahkan satu lagi, yaitu token gitu ya, atau kata kunci untuk bisa masuk ke soalnya. Tokennya bebas, misalkan karena ini saya buat untuk soal matematika, maka saya buat di sini jangan number ya, kita teks saja. Teks. Di sini saya pilih misalkan aljabar. Nah, di custom error text teman-teman pilih di sini, yaitu untuk notifikasi ketika siswa itu salah dalam memasukkan token. Misalkan ya, maaf, token salah. Silahkan hubungi guru mata pelajaran. Oke, seperti ini. Maka yang akan muncul ketika siswa salah memasukkan token, maka yang akan muncul ini. Maaf, token salah, silakan hubungi guru mata pelajaran. Nah, ini kita buat juga wajib diisi. Nah, setelah ini tampilan awal ya, ada header, ada nama siswa, ada kelas, ada token, maka kita masuk ke soalnya. Nah, untuk ke soal kita buat 2 sesi ya, maka di sini add section, klik saja. Nah, maka ini bagian kedua. Bagian kedua di sini biasanya kita isi dengan nama soalnya, misal soal matematika. Di sini misalkan kelas 7, gitu ya. Nah, setelah ini sudah, baru kita masuk ke bagian soalnya. Nah, dengan tambah ya, add questions. Dan di sini kita bisa copy paste dari Microsoft Word. Ya, dari soal yang sudah kita siapkan, kita copy paste ke sini. Kita buka dulu. Nah, ini sudah saya siapkan contoh soal matematika ya. Misal nomor 1. Kita copy kalimat ini. Ya. Tekan Ctrl C. Maka masuk ke Google Form lagi dan tekan Ctrl V untuk copy paste. Ini akan muncul seperti ini. Nah, itu ya. Lalu kita ke jawabannya. Nah, seperti ini.
Oke ya, setelah ini sudah, kita ke tahap selanjutnya yaitu buat soal ini wajib diisi. Maka aktifkan yang ini. Nah setelah itu, karena ini otomatis saya multiple choice karena dia berbentuk ABCD. Tapi kalau dia berbentuk essay atau isian maka bisa pakai paragraf. Itu ya, multiple choices. Nah biasanya kita akan langsung memberikan kunci jawaban pada soal tersebut dan bobot poinnya. Misalkan saya buat satu nomor itu punya poin 2 dan saya contohkan misalkan nomor 1 jawabannya B, maka teman-teman bisa klik di sini answer key, kita klik. Nah di sini di atas ada bobot poinnya ya. Misalkan satu nomor saya buat 2. Nah untuk nomor 1 saya pilih misalkan B jawabannya, maka pilih yang B. Setelah ini baru kita done, selesai. Nah setelah ini kita langsung ke nomor 2. Nah kadang-kadang di soal itu ada yang berbentuk gambar gitu ya, kadang-kadang ada yang berbentuk gambar seperti ini. Maka seperti apa cara mengcopy paste nya? Tidak mungkin kita copy dengan langsung seperti tadi, itu nggak bisa, nanti akan berantakan. Nah maka untuk itu kita pisahkan dulu antara soal dengan jawabannya dengan cara kita coba enter. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu baru kita menggunakan tool yang ada di laptop kita. Kita klik kanan saja, kita search, kita ketikkan sniping tool ya. Setelah itu kita ketikkan sniping tool. Nah ini fungsinya untuk mengcrop ya, atau menyeleksi soal yang akan kita upload ke Google Form-nya. Oke, kita seleksi di sini soal dengan gambarnya. Kita klik kiri ya, kita drag ke bawah, kita lepas. Nah setelah itu kita save, kita simpan di folder yang sudah kita siapkan. Sebaiknya siapkan dulu foldernya agar soal tersebut tidak berceceran ya. Misal saya tulis nomor 2, soal nomor 2. Nah, saya simpan di soal harian kelas 7. Kita save. Nah setelah itu baru kita menuju lagi ke Google Form-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke question-nya. Nah di sini ada gambar image, kita klik image. Lalu setelah itu kita pilih dari browse. Kita cari di mana tadi kita menyimpan soalnya. Nah, ini kita klik, kita open. Oke, nah setelah itu baru dia akan tampil di sini.
Nah, setelah itu baru kita preview, kita lihat seperti apa bentuknya. Maka seperti ini. Soal harian kelas 7 ini akan muncul di HP atau laptop siswa. Ada email, nama siswa, kelas. Nah, nanti mereka pilih ya kelasnya, tokennya. Nah, setelah itu baru next. Contoh ya, di sini saya pakai email saya, nama, kelas, misal 21, tokennya. Misalkan saya buat salah, A-nya gede misalkan. Maka ketika next, dia akan muncul seperti ini, maaf token salah, silakan hubungi guru mata pelajaran. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai dengan apa yang akan disampaikan nanti di ketika token salah. Nah, kita buat benar dengan A-nya kecil. Nah, ini yang akan muncul di soal siswa dengan satu nomor, bobotnya 2 poin, 2 poin. Oke ya. Nah, setelah itu kita send ini untuk mengirim soal ini ke siswa. Kita send, lalu kita masuk ke link. Jadi kita nggak usah pakai email tapi pakai link. Link ini kita perpendek dengan short dan URL. Kita checklist. Nah, ini kita bisa perpendek ya. Setelah itu baru kita copy. Setelah copy kita close. Setelah copy kita kirimkan link tadi ke siswa. Nah, seperti itu. Jadi itu proses dari penguploadan soal. Saya harap dengan cara ini bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk melaksanakan PJJ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.